Surat Tim Khusus MKK nomor 0312/PPK garis miring 03/2022 memutuskan menetapkan pertama meneruskan hasil keputusan rapat sidang khusus MKK yang memutuskan pemberhentian permanen sejawat dokter perawat Agus Putranto sebagai anggota ini. Kedua, ketetapan ini pemberhentian dilaksanakan oleh PBJ selama-lamanya 28 hari kerja. Ketiga, ketetapan ini akan sejak tanggal ditetapkan. Presidium Sidang Mahkamah Ikatan Dokter Indonesia 31 Dokter Laboratorium Spesialis Urologi Dokter Ternama Satria Budi SPG Dr. Adi Sonawan PS. Ya, beliau dikasih kenaikan pangkat luar biasa di tentara. Berapa yang diselamatkan? Saya kira sudah ribuan orang ya. Ya, saya mohonlah tolong ya. Saya Prabowo Subianto pernah dibantu oleh Dr. Terawan dan timnya sehingga saya sekarang fit. Saya bisa 5 jam pidato. Pak, jadi tolong Pak Terawan itu aset bangsa itu ya. Aset bangsa itu. Pak penegasan aja berarti. Di mana-mana orang belajar dari beliau gitu loh. Kesan saya sebagai dokter atas pemerintahan Dokter Terawan, mantan menterinya Pak Jokowi, dan ini itu terlalu mengada-ngada. Dan banyak unsur politisnya kalau saya lihat. Karena apa? Kalau dari sisi dokter, kesalahan seorang dokter hampir saya melihatnya tidak ada. Misalnya pun yang masalah BSA itu, misalnya pun ada uji klinis di Indonesia, tetapi kesalahan Pak Terawan tidak ada. Banyak dokter-dokter juga yang melakukan malpraktek. Itu catatan teman-teman sejawat itu sangatlah kuat. Bahkan banyak dokter-dokter yang terlepas dari jeratan malpraktek itu sendiri. Bahkan masih banyak akhirnya korbannya juga pasien atau rakyat itu sendiri karena pembelaan NKRI itu. Karena ikatan teman sejawat itu seperti saudara kami. Nah, Pak Terawan atau Dokter Terawan melakukan kan pernah ada korban dari tingkat pejabat sampai ke tingkat rakyat biasa dilakukan dengan baik. Satu. Kedua, kalau beliau persoalan mengkampanyekan vaksin Nusantara, saya rasa itu kan yang malah yang bagus. Ketika ini impor vaksin Sinovac dari China, Pak Terawan rasa nasionalismenya tinggi. Dia tetap percaya bahwa Indonesia akan bisa membuat vaksin sendiri, vaksin Nusantara. Ada satu anak bangsa yang luar biasa, yaitu Profesor Dokter Terawan. Beliau juga seorang Letnan Jenderal TNI Purnawirawan, saudara. Dan beliau dipecat dari keanggotaan ID. Dan buat saya ini adalah tindakan yang sangat memalukan, saudara. Sangat memalukan. Bukan buat Dokter Terawan ya. Karena Profesor Terawan itu prestasinya sangat jelas, ya kan. Apapun yang mau dikatakan, DSA-nya telah menolong begitu banyak orang. Dan begitu banyak orang seringkali saya dengar berterima kasih untuk program DSA ini. Yang pertama itu baru rekomendasi dari Majelis Etik Kedokteran ini. Yang kedua, hasil rekomendasi itu harus dieksekusi oleh PBID. Nah, sementara pengurus yang lama sudah dimisioner yang baru belum dilantik. Nah, lalu kemudian itu kemudian dibacakan di forum muktamar oleh perangkat yang tidak jelas, sehingga kemudian menimbulkan kegaduhan. Karena ini sudah terjadi lalu, saya akan minta kepada pihak kepolisian untuk menyelidiki
oknum yang membuat kegaduhan ini dan diproses secara hukum. IDI atau Ikatan Dokter Indonesia seharusnya sejak lama berkaca kalau ketidakpercayaan masyarakat terhadap IDI itu sudah berkarat sejak lama. Dan kenapa obat-obatan kita hampir semua impor dan harganya mahal? Ya karena IDI juga nggak pernah fokus pada kesehatan masyarakat, tapi lebih fokus pada kesehatan kantong dokter dan pengurusnya. Namanya kesusahan, namanya rasa tertekan, itu kan sebenarnya ungkapan perasaan. Apapun yang terjadi pada diri kita, kalau kita rasakan sebagai anugerah Tuhan, biar dalam kondisi terjepit, biar dalam kondisi terendah sekalipun, tergantung kita mengungkapkannya di hadapan Tuhan sebagai syukur atau sebagai beban. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Negara Indonesia adalah negara yang sangat diberkati oleh Tuhan, sehingga menjadi negara maju yang memiliki banyak sekali keindahan, baik dari segi teknologi, segi keteraturan infrastruktur dan kepemimpinan. Indonesia saat ini menjadi negara yang luar biasa mempertontonkan sebuah kebudayaan yang paling baik, hanya saja masih ada banyak PR-PR yang perlu diselesaikan dalam rangka memajukan negara ini lebih jauh dan lebih cepat lagi melajunya. Lantas, PR apakah itu? Jawabannya adalah PR radikalisme dan kebodohan. Kita melihat dunia medis di Indonesia ini tidak kemana-mana, malah cenderung mundur ke zaman batu. Kita sama-sama melihat bagaimana Dr. Terawan dibuang begitu saja oleh IDI karena muktamar IDI yang dilakukan di Aceh. Kita melihat ini adalah sebuah proses zolim yang dikerjakan secara sepihak. Alasannya konyol, karena metode DSA yang terbukti menyelamatkan orang banyak. Selain metode DSA, Terawan juga dianggap sebagai sosok yang mengiklankan kencang sekali soal vaksin Nusantara. Padahal sudah jelas bahwa penelitian vaksin Nusantara ini diterima di DPR dan orang-orang DPR pada terperana dan ternganga melihat bagaimana Terawan begitu menjanjikan. Apakah karena di IDI, masih ada orang-orang yang mengaku dokter, tapi ternyata bermain belakang dengan para mafia alat kesehatan dan obat-obatan termasuk vaksin, sehingga vaksin Nusantara berpotensi merusak dan menghancurkan bisnis vaksin impor mereka? Saya kira ini adalah sebuah kesalahan berpikir dari IDI yang katanya lembaga ini akan segera dibuat tandingannya. Seharusnya, IDI ini sepertinya mirip sama MUI yang sebetulnya hanya ikatan perkumpulan, yang sudah terlalu lama memonopoli karir para dokter. Kabarnya, surat izin praktik pun harus lewat IDI, dan ini menjadi sebuah metode yang sangat mengerikan jika dilakukan secara monopoli. Setahu saya, dengan dipecatnya Dr. Terawan dari anggota IDI secara permanen, artinya Terawan sudah tidak bisa praktik. Tapi apakah itu benar? Kelihatannya tidak. IDI sepertinya tidak sadar bahwa keberadaan mereka itu tidak. Niscaya, keberadaan IDI ini akan semakin lama semakin mirip MUI yang sudah hilang taringnya karena diamplas sama Menteri Agama Gus Yakut Kholil Koumas dengan keberadaan lembaga halal di bawah Kemenak langsung. Banyak sekali dokter-dokter yang tidak suka dengan keputusan muktamar IDI yang ada di Aceh itu. Dengan pemecatan Dr. Terawan, para dokter yang memiliki hati nurani ramai-ramai sedang merancang proses untuk membuat IDI tandingan, yang tentunya akan lebih bermanfaat.
Selama ini ID sepertinya diisi oleh orang-orang yang tidak jelas, dengan profesi dokter namun praktik juga tidak jelas, mereka memiliki kekuatan yang terlampau besar, sehingga ID yang lama harus direformasi. Jika tidak bisa direformasi, saya kira ID akan bernasib sama seperti MUI. Mereka akan dihancurkan lewat lembaga yang jauh lebih berkuasa di bawah pemerintahan Indonesia langsung, bukan sekadar perkumpulan yang berisi orang-orang yang punya masalah pribadi dengan Terawan. Saya menduga dalam waktu dekat, akan ada organisasi baru bentukan dokter-dokter yang jauh lebih memiliki hati nurani dan lebih militan dalam melayani Indonesia dan masyarakat. Terawan adalah sosok yang melayani. Betapa jahatnya orang-orang ID memecat Terawan dengan sepihak. Polemik antara Terawan dan ID ini sudah berangsur kronis. Ketidaksukaan para dokter kadrun yang menguasai PBID kepada Terawan kelihatannya sudah begitu merasuk. Apakah karena Terawan beragama Kristen? Apakah karena Terawan memiliki metode DSA yang murah dan lokal? Semua orang bisa menebak-nebak alasan itu. Dan saya kira, Terawan ada di atas ID. Terawan memang dulu adalah anggota ID karena memang secara umum, semua dokter harus mendaftar agar izin praktek dan izin usaha dokter bisa dilaksanakan baik secara rumahan atau di rumah sakit. Tapi sekarang, kelihatannya PBID yang sudah memiliki kekuatan yang lebih besar dan tidak tahu tengah pinggir lagi, harus disadarkan bahwa mereka bukan apa-apa. Mereka harus disadarkan bahwa banyak sekali dokter baik yang akan membuat PBID tandingan. Mungkin jika ingin tanya saran saya akan memberikan saran nama, Perhimpunan Besar Dokter Nusantara, karena bicara soal Indonesia, ibu kota negara baru kabarnya namanya Nusantara. Semoga saja PBID bisa segera gurem seperti MUI. Maju terus Pak Terawan, maju terus dokter-dokter anak Tuhan dan dokter-dokter berhati mulia di seluruh Indonesia. Sumber artikel diambil dari website opinisewot.com, dengan judul asli, Pecat Terawan, IDI akan bernasib sama seperti MUI, dasar LSM, ditulis oleh Manuel Mawengkang.